Profesor ini tiba-tiba menemukan. Petugas kebersihan mengecek laporan medisnya. Tapi profesor tidak memarahinya. Sebaliknya dia diuji. Apa nama perangkat di meja? Barometer Van Slyke. Profesor. Benar, profesor melihat tangan pria itu. Menyadari pria ini berpotensi menjadi ahli medis di abad ini. Untuk memastikan dugaannya, profesor memberinya tang bedah. Biarkan dia mencoba menjepit tabung. Bagi profesor hal ini tidak mudah untuk diselesaikan. Ternyata dia stabil dibandingkan yang lain. Profesor menambah tingkat kesulitan. Diminta menggunakan tangan kiri. Ternyata tangan kirinya masih stabil. Lalu dia meletakkan tabung itu. Dia mengambil gabus dengan tangan kiri. Ditutup secara bersamaan. Profesor itu membuat keputusan yang berani. Petugas kebersihan yang bernama Thomas dipromosi menjadi asisten laboratorium profesor. Mulai sekarang, Thomas yang lulus SMA bekerja di bawah bimbingan profesor. Agar dapat membuat keajaiban di dunia medis. Menyelamatkan nyawa jutaan pasien dan legenda di bidang medis. Ini adalah kisah nyata yang inspiratif. Thomas sebenarnya selalu bercita-cita menjadi dokter penyelamat. Namun keluarganya yang miskin membuatnya terhambat. Untuk dia melanjutkan sekolah kedokteran. Tapi dia tidak pernah menyerah. Sebaliknya dia menjadi seorang tukang kayu. Berjuang keras agar dapat sekolah kedokteran. Namun 7 tahun kemudian, krisis ekonomi global melanda. Dia dipecat sebagai pekerja tukang kayu. Selain itu tabungannya ludes karena bank bangkrut. Demi bertahan hidup dia menjadi petugas kebersihan. Untungnya, dia bertemu dengan profesor yang baik, yang menghantarkan ke cita-citanya. Namun dia akan menghadapi banyak kesulitan. Thomas memutuskan untuk berhenti terhadap mimpinya. Profesor menggambar pola di perut anjing percobaan, lalu meminta Thomas untuk mengikutinya. Ini adalah operasi pertama Thomas. Dia melakukannya dengan baik. Profesor memintanya menemukan dan menghancurkan arteri pulmonalis. Menciptakan efek kejutan. Simulasikan cedera seperti manusia. Tensi darah terus turun. Sehingga membuat Thomas tegang. Profesor menolak mengencangkan pembuluh darah anjing percobaan. Karena itu melanggar aturan, sehingga Thomas mentransfusi darah. Jika Thomas melakukan ini, tekanan darahnya juga tidak stabil. Seorang ahli juga bisa melakukan kesalahan. Namun, Thomas melihat tekanan darahnya meningkat. Artinya, pengobatan inovatif profesor itu berhasil. Namun, saat profesor melihat sekeliling, alat perekamnya tidak ditemukan. Apakah kamu belum menyiapkan drum asap? Apa itu drum asap? Ini adalah mesin drum asap. Ada yang salah dengan kepalamu. Kata-kata tajam profesor membuat Thomas tertegun. Dia pikir profesor adalah penolongnya. Tampaknya pujian dari profesor dulu hanya ilusi. Thomas melepas jas putihnya dan pergi dari laboratorium. Setelah dia pergi, profesor tiba-tiba melihat meja. Semua catatan tangan Thomas ada di sini. Ternyata apa yang ditulisnya lebih detail dibandingkan yang direkam dengan mesin. Profesor menyadari kesalahannya. Jadi, dia mengambil jas putih Thomas, lalu segera mengejar dan meminta maaf kepada Thomas. Dia memuji kemampuan Thomas. Dia berkata, anak magang butuh beberapa bulan, tetapi Thomas hanya butuh beberapa hari. Profesor berjanji akan lebih mengontrol emosinya. Berharap Thomas bisa berubah pikiran. Thomas berpikir sejenak. Di era rasisme yang parah ini, orang kulit hitam sangat kesulitan. Bahkan hanya bisa ke toilet pribadi. Di depannya kini ada profesor kulit putih yang terkemuka. Bagaimana bisa dia meminta maaf begini? Rasa toleransinya yang tinggi membuat Thomas tak berkeras hati. Thomas kemudian kembali ke laboratorium. Bekerja dengan profesor selama 12 tahun. Mereka telah memperkenalkan metode pengobatan inovatif untuk shock traumatis. Digunakan selama Perang Dunia Kedua. Dapat memulihkan banyak orang yang terluka. Karena pencapaian luar biasa ini, Profesor Blalok dinominasikan sebagai Kepala Departemen Bedah di Sekolah Kedokteran Hopkins. Namun, dalam pidatonya, ia tidak menyebut kontribusi Thomas. Thomas hanya dijadikan pelayan. Mendengar ketidakadilan yang dialami suaminya, sang istri segera mengungkapkan itu. Seminggu hanya dibayarkan $12. Bahkan tak sepertiganya. Dia memperlakukanmu seperti pelayan. Aku tahu. Dr. Blalok tahu apa yang bisa dia lakukan. Dia memberiku kesempatan. Kini dia belajar di sekolah kedokteran terbaik di negara ini. Menjadi asisten laboratorium ahli bedah terkemuka. Dibandingkan dengan ketenaran dan kekayaan yang sia-sia, Thomas lebih menyukai pekerjaannya ini. Karena dapat mewujudkan mimpinya. Dia juga bisa mengikuti profesor. Bekerja di Johns Hopkins Medicine. Di dinding lorong, tergantung potret orang-orang berprestasi di bidang kedokteran. Profesor tampak berbinar. Berharap suatu hari fotonya bisa ada di sana juga. Dan Thomas juga bisa di sini. Namun status orang kulit hitam sangat sulit. Pasti ini adalah hambatan bagi Thomas.
Di sini dia tak bisa bergerak bebas, bahkan harus diperiksa. Tapi profesor selalu menerimanya. Satpam tak tinggal diam. Namun, ini adalah peraturan yang berlaku sejak lama di Fakultas Kedokteran. Sampai jumpa di lab, Thomas. Setelah diizinkan masuk, Thomas melihat tatapan aneh. Dia memasuki lab. Pengawas lab kira Thomas adalah petugas kebersihan, sehingga meminta Thomas bersikap sopan. Bahkan dia disuruh untuk membelikan kopi. Tapi Thomas tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia dengan berani menolak permintaan itu. Mari kita lihat. Meski kebanyakan orang tidak menghormatinya, namun di dunia ini masih sedikit orang kulit putih yang tak rasis. Dokter wanita ini adalah Helen Taussig. Dia berdiskusi soal materi dokter. Sebagai pendidik di bidang pediatri, Helen bingung dengan Blue Baby Syndrome. Ini adalah penyakit jantung bawaan dengan angka kematian 100%. Banyak anak-anak yang menderita penyakit ini. Kulit mereka berubah menjadi biru dan ungu. Mereka hanya bisa duduk terdiam, bahkan harus mengurangi aliran darah ke kaki dan paru-paru, agar pernapasan lebih mudah. Di sana ada bayi berusia 6 bulan. Tidak ada jalan keluar bagi penderita Blue Baby Syndrome. Bayi ini menitikan air mata sepanjang hari, berharap ada dokter yang bisa menyembuhkan anaknya. Namun, saat itu belum ada operasi jantung yang memadai. Apalagi jantung bayi sangat rapuh. Tidak ada dokter yang mau mengambil risiko apapun. Tapi Profesor Blalok dengan berani mengambil alih merawat Irene. Meskipun banyak yang menolak, namun Profesor tetap tegas. Apa kalian melihat banyak resiko? Tapi bagiku ini adalah peluang. Selanjutnya, Profesor dan Thomas mulai meneliti metode pengobatan Blue Baby Syndrome ini. Pertama, Profesor menganalisis penyebab penyakitnya. Ada 4 pertanyaan berbeda. Ternyata muncul di hati. Kedua, arteri pulmonalis terlalu sempit, membatasi aliran darah ke paru-paru, menyebabkan kekurangan oksigen di paru-paru dan kulit membiru. Untuk mengobati penyakit ini diperlukan pembedahan kardiovaskular. Namun pembuluh darah bayi hanya setebal 3 hingga 4 mm, sehingga sangat beresiko. Persyaratannya jauh lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Jadi, Profesor membiarkan Thomas melakukan percobaan pada anjing terlebih dahulu, membuat gejala penyakit Blue Baby Syndrome. Setelah 3 bulan mereka kehabisan anjing percobaan, Thomas belum replikasi Blue Baby Syndrome. Apa masalahnya? Setiap kali menekan pembuluh darahnya, anjing itu mati. Menanggapi dilema ini, Profesor membuat usulan. Dia menyatakan bisa meninggalkan metode kompresi pembuluh darah. Coba membangun saluran yang menghubungkan arteri dan vena. Mungkin ada efek yang tak diinginkan. Saran ini membuat Thomas lebih tercerahkan. Dia mengikuti metode baru ini dan terus mereplikasi virus Blue Baby Syndrome. Namun hari ini rahasia yang disembunyikannya selama 12 tahun membuat Thomas ambil keputusan untuk meninggalkan lab. Petugas kebersihan memintanya untuk melakukannya. Kenakan jas putih. Kamu sudah menjadi pekerja kelas 3. Bahkan aku dirinya 2 tahun lebih tua darinya. Dan mendapatkan penghasilan lebih. Jangan pikir aku penting di sini. Maaf kawan, apa yang dimaksud dengan pekerja kelas 3? Thomas ragu dan meminta pendapat dari pria itu. Jawaban yang diterimanya sangat ketus. Dia adalah teknisi laboratorium, tetapi sebenarnya pekerjaan ini adalah kelas 3 terendah. Upahnya sama seperti petugas kebersihan. Thomas pun hanya tertegun. Dia tak menyangka kontribusinya selama ini tidaklah dianggap. Kepahitan dan kemarahan memenuhi hatinya. Setelah Profesor mengucapkan kata-kata ini, dia merasa hancur. Jika kamu membunuh itu, gajimu akan dipotong. Kalimat ini seperti pisau tajam yang menusuk luka Thomas. Dia menghentikan pekerjaannya dan keluar dari laboratorium. Profesor melihat ini segera menghampirinya. Aku hanya bercanda. Harga yang sangat murah. Aku bekerja untuknya 16 jam sehari. Hanya dibayar $16 per minggu. Mereka hanya mampu membayar segitu. Profesor juga tidak berhak menilai karya Thomas. Hanya karena Thomas berkulit hitam dan belum memiliki gelar sarjana. Harusnya tidak mungkin dia bekerja di laboratorium. Profesor belum mengatakan yang sebenarnya karena takut Thomas tak terima. Profesor berharap agar Thomas tak mempermasalahkan gaji, lebih memperhatikan dampak penelitian ini. Namun, Profesor menjalani hidup tanpa beban. Jadi tidak paham kehidupan orang susah. Akhirnya Thomas tak memperdulikan Profesor. Dia pun bertekad untuk pergi. Profesor tak bisa menghentikannya. Ketika Profesor kembali ke laboratorium, dia menemukan Blue Baby Syndrome berhasil dipindahkan ke anjing percobaan. Profesor memutuskan untuk membawa Thomas kembali untuk penelitian lanjutan. Profesor mendekati dekan Fakultas Kedokteran, mendaftarkan Thomas sebagai anggota baru, memberitahu kemampuan Thomas. Sama seperti 10 mahasiswa. Dekan itu terdiam sejenak. Bakat seperti itu tak bisa dibiarkan. Dia setuju dengan Profesor. Profesor membawa kabar baik.
Setelah 13 tahun saling mengenal, pertama kali dia datang ke rumah Thomas. Dia memberitahu Thomas tentang perjuangannya untuk mendapatkan bonus bulanan $25 dan kompensasi $300. Thomas juga naik tingkat menjadi teknisi bedah. Hal ini memecahkan masalah Thomas. Dia kembali ke laboratorium. Keduanya bersatu kembali untuk meneliti metode bedah Blue Baby Syndrome. Setelah berdiskusi, Profesor mendapatkan ide baru. Dengan mengubah aliran darah, suplai darah ke paru-paru meningkat untuk mengatasi anemia. Profesor itu melihat ada harapan. Setelah berhasil menyelesaikan beberapa uji coba, mereka mengundang orang tua Irene, berencana untuk melakukan operasi. Ketika orang tua Intan tahu ini masih percobaan, mereka tidak langsung setuju. Mereka ke gereja bertanya ke pendeta untuk mendapat petunjuk pada Tuhan. Pendeta itu berkata, jangan berharap pada keajaiban. Pada akhirnya tak ada pasien yang dioperasi. Keesokan harinya pendeta menasehati Profesor. Aku tak habis pikir kau melakukan eksperimen anjing kepada manusia. Berapa orang yang telah kau selamatkan? Kau pikir apa yang aku lakukan adalah eksperimen? Itu bukan operasi. Intuisiku memberitahuku, jika Allah membuat kesalahan, aku bisa memperbaikinya. Mau lihat apa yang dilakukan? Saat Profesor membuka pintu laboratorium, terlihat di laboratorium yang berantakan, Thomas tampak putus asa. Artinya eksperimen mereka gagal. Jadi, rencana operasi terpaksa ditunda. Profesor menemukan penyebab kegagalan tersebut. Pecahnya pembuluh darah Shun. Tapi Profesor tak punya solusi untuk masalah ini. Thomas juga dalam masalah. Hari ini Thomas tiba-tiba terbangun dari mimpi. Tampaknya dalam mimpinya, ia menemukan solusi. Dia tak sabar untuk memberitahu Profesor. Katanya dia memimpikan Irene 20 tahun kemudian. Meski yang lain sudah dewasa, tapi dia tetap muda. Profesor paham maksud Thomas. Ternyata pembuluh darah membesar seiring pertumbuhan tubuh. Tapi benang tipis untuk menjahit pembuluh darah tak bisa meregang. Jahitan pada pembuluh darah tak melebar. Ini menyebabkan pembuluh darah robek parah saat dewasa. Karena itu, metode jahitan lama tak efektif dalam kasus ini. Tapi Profesor langsung menemukan teknik menjahit baru. Jahit satu sisi dan sisi lainnya utuh. Ini akan berhasil. Baru saja menemukan solusi. Tapi kondisi Irene kian memburuk. Profesor hanya bisa melakukan simulasi operasi bersama Thomas. Akhirnya eksperimen kedua ini berhasil. Helen, beritahu keluarga Saxon kita akan melakukan operasi. Pastinya, hari operasi telah tiba. Para ahli medis berkumpul untuk melihat operasi terbaru ini. Profesor tak mau melakukan operasi jika Thomas dikeluarkan dari ruang bedah. Karena tanpa Thomas Profesor tak ada pedoman. Di hadapan semua orang, Profesor keluar dari ruang operasi. Bertekad untuk membiarkan Thomas ikut. Membiarkan dia masuk. Kami hanya mengizinkan dokter masuk. Sial, berikan padaku. Vivian, Thomas tolong undang Thomas ke sini. Pasien sangat membutuhkannya. Pergi ke ruang operasi sekarang dan lari. Bisakah kamu mendengarku? Mendengar panggilan itu, Thomas segera berlari. Dia segera menuju ruang operasi. Dia tak mempercayainya. Dirinya adalah dokter kulit hitam pertama yang memasuki ruang operasi. Meskipun suara sekitar terdengar meremehkan, tapi Thomas tak peduli. Sebaliknya dia bertekad untuk ikut operasi ini. Berdasarkan pengumuman Profesor, operasi resmi dimulai. Di ruang operasi, Profesor sangat fokus. Di luar ruang operasi, istri Profesor menenangkan orang tua Irene yang cemas menunggu. Keberadaan Thomas membuat Profesor makin yakin. Mereka berdua telah bertahun-tahun melakukan percobaan. Seluruh perhatian dan ekspektasi terpusat pada operasi. Namun operasinya tidak berjalan mulus. Karena terlalu khawatir, asistennya tak sengaja menyentuh lampu, membuat orang tak fokus. Panik saat melakukan operasi dapat membuyarkan fokus. Profesor harus menanggungnya, kesalahan yang jarang terjadi. Semua orang berkeringat. Untungnya Profesor segera menghentikan pendarahannya. Selanjutnya, pembedahan memasuki waktu terpenting tahap anastomosis dan penjahitan pembuluh darah. Namun saat ini tekanan darahnya turun di bawah 60. Artinya setiap detik penting bagi kehidupan Irene. Saat kritis tang bedah buatan Thomas sangat berguna. Mempercepat jahitan secara efektif. Meski pendarahan muncul lagi di tengah proses. Namun Profesor mengandalkan peningkatan keterampilan menjahitnya. Akhirnya penjahitan pembuluh darah berhasil. Namun, tantangan pembedahan belum berakhir. Pasalnya, pembuluh darah bayi sangatlah kecil. Profesor itu tidak yakin apakah darah mengalir lancar ke pembuluh paru-paru. Saat ini, ruang operasi dipenuhi ketegangan. Setelah beberapa saat, tekanan darah berangsur-angsur kembali normal. Kulit Irene juga berubah dari biru menjadi kemerahan. Hal ini menyatakan operasi jantung pertama dalam sejarah manusia berhasil. Namun saat berakhir, ucapan selamat diberikan kepada Profesor. Saat rombongan berfoto,
Thomas hanya berdiri melihat dari kejauhan, seperti bayangan yang terlupakan. Dan di surat kabar tentang operasi ini tidak disebutkan tentang Thomas. Selama pesta perayaan, Profesor kembali menjadi sorotan. Keberhasilan kegiatan ini tidak akan tercapai tanpa bantuan tim. Dia menyebut Dr. Helen, menyebut semua asisten, tapi tidak nama Thomas. Thomas berpura-pura menjadi pelayan di sudut yang sepi, menantikan untuk mendengar namanya. Tapi dia hanya mendengar kalimat yang membuatnya kecewa. Dia segera meninggalkan ruangan dan pergi. Saat ini malam sudah larut bagaikan hatinya yang kelam. Besoknya Thomas mengundurkan diri. Aku akan melakukan hal lain. Bagaimana dengan pekerjaanku? Orang-orang yang kamu sebutkan dalam pidato yang akan membantumu. Inilah cara yang lemah mengalahkan yang kuat. Mereka takkan pernah membiarkanmu masuk kelas mereka. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Kita telah menciptakan sejarah. Kita telah mengubah dunia. Dunia bintang. Dunia ini buta bagiku. Kemudian, Thomas pun segera pergi. Dia kuliah di Universitas Morgan dan berencana mengikuti ujian. Dan mendapatkan kredit perguruan tinggi. Bisa lulus kuliah cepat dan segera lanjut ke sekolah kedokteran. Namun, kenyataan menyakitkan. Sesuai aturan dia harus sama seperti mahasiswa lainnya. Harus melalui tahap demi tahap agar lulus. Meskipun Thomas mencoba yang terbaik. Tapi sebelum aturan ini, semua visi bagus. Mereka semua tampak tidak berdaya. Karena tekanan hidup Thomas memulai bisnis farmasi. Meski perubahan ini bukanlah niatnya, namun tiba-tiba babak baru dalam hidupnya dimulai. Hari ini seorang pelanggan mengenali Thomas. Pasalnya, reputasi Thomas dipuji keluarga pasien, sehingga menyebar ke tim medis kulit hitam lainnya. Untuk mendukung pria kulit hitam yang berjasa besar bagi kemanusiaan, banyak pelanggan kulit hitam memesan padanya. Hanya dalam waktu 3 tahun, pendapatan Thomas melejit. Tidak hanya bisa membeli mobil, ia juga memiliki rumah sendiri. Namun kekayaan hidup tidak mampu mengisi kekosongan jiwa. Impian medisnya sejak kecil masih melekat di hatinya. Dengan dukungan istrinya, Thomas berani mencari profesor lagi. Ia mengaku sangat menyukai kedokteran dan ingin kembali bekerja. Mimpi lama melupakan segalanya. Keduanya melupakan dendam lama dan bergandeng tangan dalam dunia medis. Melanjutkan karir luar biasa mereka. Dengan eksplorasi yang gigih. Mengatasi masalah kesehatan satu demi satu. Membawa harapan bagi banyak pasien. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap, keduanya telah bersama selama 34 tahun. Rambut Thomas telah berwarna putih. Dan profesor sudah tak sehat lagi. Hanya bisa mengandalkan kursi roda untuk bergerak. Di dinding lorong, potret profesor digantung. Sikap heroik itu. Suara cita-cita mulia itu. Kesuksesan dan ketenaran masa kini terungkap dalam potret ini. Keinginan profesor itu terkabul. Namun di dalam hatinya ada rasa bersalah. Agar Thomas juga mendapat gelar yang pantas. Memikirkan hal ini, profesor tiba-tiba berdiri. Thomas menolak. Profesor berjalan menuju pintu. Thomas tidak menyangka ini pertemuan terakhirnya dengan profesor. Hari itu, Dr. Helen memberitahu Thomas bahwa profesor meninggal dalam tidurnya. Berita ini mengejutkannya. Thomas kehilangan seluruh kekuatannya dan duduk lemah di pinggir jalan. Pada tahun ini, sesuatu yang penting terjadi di dunia. Martin Luther King dianugerahi hadiah Nobel perdamaian. Karena menyuarakan hak-hak orang kulit hitam yang agar Amerika dapat mencapai kesetaraan ras. Bagi Thomas ini bagaikan mimpi dan harapan baru. Akhirnya apa yang diimpikan datang padanya. Hari ini kami ingin memberi penghormatan kepada seseorang. Dia tidak pernah mengikuti sekolah kedokteran 1 hari pun. Dan masih menjadi salah satu profesor kedokteran terbaik kami. Dia mengubah pemahaman kita tentang fungsi hati manusia. Sekarang saya merasa terhormat untuk mengumumkannya. Dewan Bupati Universitas Johns Hopkins. Dianugerahi gelar doktor kehormatan. Ilmuwan yang inovatif dan giat. Ahli bedah yang luar biasa. Dokter yang terampil ini bernama Tuan Vivian Thomas. Momen ini adalah hasil dari dedikasinya bertahun-tahun. Kerja keras bertahun-tahun akhirnya diakui orang lain. Setelah bertahun-tahun bermimpi, tepuk tangan yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul untuknya. Di bawah sorotan, Thomas merasa takut sekaligus bangga. 40 tahun yang lalu dia hanya bisa melihat. Dan tidak pernah berpikir bisa bersekolah di Johns Hopkins Medical School. Bahkan bisa mendapat gelar doktor kehormatan. Menjadi dokter sungguhan. Dia berterima kasih kepada semua orang yang telah mendukungnya. Telah menerimanya. Terutama profesor yang sudah meninggal dunia. Kemudian kejutan dibawakan ke atas panggung. Ketika tirai dibuka, potret Thomas tiba-tiba muncul. Mulai sekarang potretnya juga akan dipajang di lorong Universitas Johns Hopkins. Berdiri di samping potret profesor, Thomas melihat sekeliling. Ilmuwan medis yang luar biasa. Melihat fotonya lagi, lalu melepaskan kacamata. Dia tak bisa menahan tangisnya. Selama puluhan tahun ini,
Filmnya akan segera berakhir. Vivian Thomas akhirnya meninggal dunia pada tahun 1985 di usia 75 tahun. Kisah tentang mimpi, perjuangan ras, bekerja secara diam-diam. Kisah persahabatan legendaris terukir dalam sejarah kedokteran. Di tahun-tahun awal, impian medisnya terhalang oleh kemiskinan. Namun, kejeniusan takkan pernah terkubur. Jika kamu gigih akan selalu mencapai sesuatu. Dia bertemu dengan belaloknya. Satu berkulit hitam, satu berkulit putih. Baik guru maupun teman saling melengkapi. Seperti jarum dan tang hemostatik kuat dan lembut. Thomas adalah seorang realis. Dia hanya fokus melakukan semuanya dengan tenang. Hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Hanya ingin menyadari nilai kehidupan dalam medis. Daripada mengejar keuntungan. Kehidupan nyatanya seperti kebanyakan orang. Selalu mengutamakan keluarga. Bekerja dengan tenang. Berharap mendapat pujian. Tapi hanya bisa bersembunyi. Kenyataan memang seperti ini. Kamu tak akan terlihat. Kamu juga akan mendapat hinaan dari orang lain. Bahkan diabaikan orang lain. Menghadapi ketidakadilan itu, Thomas mengalami kesulitan. Ia sempat menguburkan mimpinya. Namun pada akhirnya ia tetap kembali. Cinta tidak ada kaitannya dengan ketenaran dan kekayaan. Waktu berlalu saat kita memasuki usia tua. Hari-hari yang dipenuhi cinta adalah momen paling indah dan bahagia. Saat kita masih muda. Meskipun jalan ke masa depan penuh ketidakpastian, tapi kemungkinan dan harapan pun tak terbatas. Semoga kita cukup berani untuk melepaskan diri dari kendala hidup. Di aliran waktu, aku terus mengejar cinta dari lubuk hatiku. Di karangan bunga yang mekar dan gugur, tuliskan sebuah bab kehidupan. Nikmatilah hidup. Sampai jumpa lagi.